Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara, dimanapun saudara berada. Selamat pagi. Tentu pagi ini kita bangun dengan penuh kekuatan baru, menemui hari baru. Mengawali pekan ini harus ada semangat dalam hati kita. Untuk memulai kegiatan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami bersyukur bahwa kami kembali berada pada awal pekan di minggu ini. Dan untuk memulai seluruh kegiatan kami pada hari ini, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Dan kuasai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Agar firman kami akan baca dan renungkan, kami pahami dengan baik, bahkan kami berlakukan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, ini kami anak-anak-Mu merindukan kebenaran firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini dari Kolose pasal 3 ayat 22 sampai Kolose pasal 4 ayat 1. Demikian. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Yang disebut berbahagia adalah kita semua yang masih sempat mendengarkan firman dan siap memberlakukan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di suatu hari, seorang ibu pergi belanja di sebuah mall. Ibu ini menunggu antrian di kasir untuk membayar barang yang ia beli. Di depannya hanya ada 2 orang yang mengantri. Tapi rupanya sang ibu ini terlalu lama untuk menunggu. Lalu ia menyimak apa yang terjadi, apa yang menjadi kendala di kasir itu. Sehingga ia harus menunggu terlalu lama, padahal di depannya hanya 2 orang yang mengantri. Pikirnya di depannya itu membeli banyak barang, tetapi rupanya tidak. Ia memperhatikan ternyata sang kasir tidak bekerja dengan baik. Ia asik bercerita dengan temannya yang memasukkan barang ke dalam kantong kresek. Setelah dia tiba di kasir, ia mengatakan seperti ini. Siapa nama manajermu? Sang kasir kaget. Lalu ia mengatakan, maaf ibu lama menunggu ya. Sang ibu menjawab, tidak apa-apa. Tapi kejadian seperti ini tidak akan terulang keesokan harinya. Dengan senyum, ibu itu pergi. Ternyata saudara-saudara, ibu yang mengantri ini adalah istri dari manajernya. Keesokan harinya, kasir itu tidak lagi kerja. Kenapa? Karena dia dipecat. Ia tidak bekerja dengan sungguh hati. Ia hanya mau bekerja dengan benar ketika seorang manajer ada di mall tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita dituntut komitmen untuk bekerja.
apapun pekerjaanmu, dituntut komitmen untuk setiap hal yang kita lakukan. Jangan kita menganggap remeh pekerjaan kita. Dan jangan kita justru menganggap rendah sebuah pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau saudara ditugaskan untuk bekerja di kantor, kerjakanlah itu dengan penuh komitmen. Kalau saudara ditugaskan bekerja di rumah misalnya, menjadi ibu rumah tangga, bekerjalah dengan sukacita. Jangan karena melihat orang lain bekerja lebih enak dibanding dengan saya. Pekerjaan akan menjadi enak dan akan menjadi dinikmati ketika orang mensyukuri bahwa pekerjaan itu adalah sebuah tuntutan tanggung jawab, sebuah anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Tidak pandang berapa upah yang harus saya dapat. Dalam pembacaan kita hari ini, tuan dan hamba diajarkan untuk berlaku adil. Kalau dia seorang hamba, ia harus mentaati tuannya. Apapun keadaan tuannya, baik atau tidak menurut ukuran kita. Pun juga tuan harus berlaku adil kepada hambanya. Hambanya, seperti tadi, seorang ibu manajer, walaupun itu misalnya ada hubungan keluarga dengan sang kasir, ataukah direkrut dengan susah payah, atau dipanggil dengan susah payah, juga harus berlaku adil kepada bawahannya. Ia harus memecatnya dengan baik karena dia tidak melaksanakan tugasnya pun juga dengan baik. Itu dikatakan adil. Untuk mendidik seseorang lebih baik. Dalam pembacaan kita jelas sekali bahwa bagaimana orang dituntut untuk terus bekerja sesuai dengan porsi yang diaturkan kepadanya. Paulus dalam suratnya ini ke orang-orang di Kolose mengingatkan orang-orang yang tidak tahu pada posisi mana dia berada. Dan juga tidak tahu apa yang harus dipertanggungjawabkan atas segala yang diberikan Tuhan kepada mereka. Untuk itu saudara-saudara, pekerjaan kita mungkin tidak menarik atau bahkan mungkin melelahkan. Tetapi kerjakanlah itu sebagai berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kita perlu ada komitmen dalam mengerjakan segala sesuatu. Kita tidak perlu main-main. Kita tidak perlu menganggap remeh segala sesuatunya. Kita dituntut untuk terus taat pada aturan yang ada, juga menaati orang-orang yang mengatur dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita. Kalau saudara diposisikan sebagai orang yang mengatur, aturlah itu dengan baik. Kalau saudara diposisikan sebagai orang yang diatur, maulah diatur dengan baik. Untuk itu, tema kita pada pagi hari ini, ketekunan yang paling utama. Terpuji Dia, haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami bersyukur bahwa kami diberi kesempatan mendengarkan firman Tuhan sebelum mengawali seluruh kegiatan kami pada pagi hari ini. Terima kasih untuk tuntunan dan pemeliharaan-Mu Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menuntun kami, dapat menjadi terang bagi kami, menjalani kehidupan kami di awal pekan ini. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur juga bahwa ada banyak saudara-saudara kami yang menerima berkat Tuhan hari ini dan juga seterusnya. Tuhan, sempurnakan sukacita yang mereka rasakan. Juga kami berdoa buat saudara kami yang bergumul dimanapun mereka berada. Secara khusus kami berdoa
Buat saudara kekasih kami sumbung yang ada dalam kelemahan tubuh karena sakit, Tuhan berkati dia. Kami percaya bahwa tangan-tangan para keluarga merawat dan Tuhan pakai untuk memperoleh kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, saudara telah menikmati pelayanan firman Tuhan hari ini. Supaya teman-teman kita dimanapun berada, menikmati juga pelayanan hari ini. Silakan di-share kepada keluarga dan sahabat. Dan jangan lupa di-like, juga di-subscribe. Tuhan Yesus memberkati saudara. Terima kasih. Shalom.